Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda tentunya dengan menghadirkan informasi seputar Jawa Barat di antaranya. Dampak bom polsek ke sekolah SD dan kantor kelurahan. KPK dan Pemprov Jabar awasi pelayanan publik rentan suap. Terdampak gempa ujian sekolah ditunda. Dan selain ketiga berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya. Bersama saya Ayu Wulandari, kini kita jelang informasi yang pertama. Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari Kabupaten Bandung. Saudara, pasca kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Mako Polresta Bandung dan 26 Polsek perketat penjagaan di pintu masuk Mako Polres maupun Polsek. Personil yang berjaga di pintu masuk markas Polresta ataupun Polsek dilengkapi dengan senjata laras panjang dan juga rompi anti peluru. Pasca kejadian bom di Mapolsek Astana Anyar, Polresta Bandung perketat pengamanan di pintu masuk Mako Polresta Bandung. Para petugas dilengkapi senjata dan rompi. Petugas juga melakukan pemeriksaan ketat terhadap tamu yang datang ke Polres ataupun ke Polsek. Dengan cara setiap tamu yang datang wajib memperlihatkan isi tas mereka dengan dibuka sendiri oleh tamu tersebut di atas meja yang sudah disediakan. Bahkan polisi melakukan jaga jarak khawatir pengunjung membawa bom. Polisi menggunakan pengeras suara saat meminta pengunjung memperlihatkan isi tas dan membuka jaket mereka. Saat ini di Polresta Bandung maupun di 26 Polsek di jajaran Polresta Bandung, kami melaksanakan kegiatan peningkatan keamanan khususnya di bagian penjagaan, ya, sehingga masyarakat yang masuk ke Polresta Bandung tidak langsung masuk, melainkan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu di meja yang telah disediakan dengan jarak yang cukup dengan petugas jaga. Kemudian setelah itu baru menitipkan kartu tanda pengenal dan mengenakan kartu tanda pengenal dari Polresta Bandung yang dikalungkan dalam yang dikenakan pada leher. Setelah itu pengunjung diminta meninggalkan identitas ditukar dengan kartu tamu. Polisi juga melarang motor masuk ke dalam Mako Polresta Bandung. Proses pengamanan ini akan terus dilakukan mengantisipasi aksi terorisme yang terjadi di Bandung kemarin. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Sementara itu, saudara, ledakan bom di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu kemarin berdampak pada salah satu sekolah dasar SDN 079 Kopo Pacagalan yang mengharuskan melakukan pembelajaran di rumah pada Kamis pagi. Salah satu sekolah dasar SDN 079 Kopo Pacagalan, Kota Bandung, Jawa Barat harus meliburkan dulu karena dampak ledakan bom di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Kamis pagi. Sebagai gantinya, para murid di SDN tersebut melakukan pembelajaran di rumah selama 1 hari. Jarak tempat kejadian bom ke lokasi sekolah hanya berjarak 100 meter. Atas dasar kekhawatiran dari orang tua murid serta sterilisasi lokasi, maka pihak sekolah pun mewajibkan para siswa belajar di rumah selama 1 hari. Situasi yang kurang kondusif, nah gitu, karena kekhawatiran dari orang tua, akhirnya saya menyampaikan ke distrik kondisinya seperti ini. Akhirnya distrik dengan pertimbangan dari kepala dinas juga sekolah atas dasar instruksi dari kewilayahan untuk disterilkan. Normal seperti biasa, hanya untuk pelayanan kepada warga masyarakat kita bukanya dari gerbang dari Jalan Pacagalan, karena bagian depan kita gunakan untuk brimob yang sedang melakukan jaga. Biasa ya? Tidak, berarti tidak ada dampak apapun ya, Bu? Dampak kepada warga masyarakat tidak ada, cuman kepada kita tetap tadi setelah ini akan ada trauma healing buat seluruh karyawan kita. Sejumlah pegawai kelurahan Nyengseret merasa trauma karena mendengar keras suara ledakan bom
di Mapolsek Astana Anyar yang lokasinya di samping TKP. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Puluhan warga Astana Anyar yang terdampak bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar pada Rabu pagi kemarin mendapatkan trauma healing untuk memulihkan psikologis warga. Para warga yang berada tak jauh dari lokasi kejadian masih merasakan ketakutan yang mendalam. Satu hari pasca peristiwa bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar Rabu pagi kemarin, puluhan warga di sekitar Polsek Astana Anyar mendapatkan trauma healing yang diberikan tim bagian psikologi Biro SDM Polda Jabar bersama tim trauma healing Polrestabes Bandung Kamis siang. Para warga mendapatkan program melalui gerakan relaksasi serta melalui perubahan pola pikir agar yang tadinya merasakan kecemasan, tidak nyaman serta merasa takut bisa kembali normal. Salah satu warga menceritakan saat terjadi peristiwa ledakan bom dirinya merasa ketakutan serta rasa gemetar. Namun setelahnya mendapatkan trauma healing sedikit merasakan ketenangan. Emang rumah di mana? Kantor polisi. Jadi pas kejadian ada yang teriak-teriak gitu. Waktu itu kan lagi duduk di dalam. Pas di dalam ada teriak, ada kayak gitu. Terus ada dar gitu kan. Mau ada teriak tuh mau berdiri. Sebelum berdiri tuh udah bom udah meledak. Jadi di dada kan masa sesek gitu. Kan dekat banget antara kantor polisi sama rumah itu kan gini. Langsung ini gemetaran, langsung lari. Lihat kantor polisi kan banyak. Bu, sempat trauma nggak Bu? Iya, trauma sampai jam 12 dari situ. Giliran ini kan, ini masih ini. Soalnya kan biasa lihat di TV, sekarang lihat ini apalagi banyak korban, banyak tingkat kecemasan, tingkat stres. Jadi kita akan melakukan kegiatan gerakan ya melalui relaksasi, kemudian melalui perubahan pola pikir yang tadinya rasanya tidak nyaman, kita pikirkan, kita bayangkan sehingga akan menimbulkan rasa lain dari cara menyelesaikan masalah gitu ya. Awalnya mungkin takut ya menghadapi TKP, tapi dengan dirubahnya pola pikir sehingga rasa itu akan berubah. Makin lama, makin sedikit terus akhirnya rasa cemas itu hilang. Dan itu perlu proses. Dengan adanya trauma healing yang diberikan, diharapkan warga sekitar peristiwa ledakan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar dapat merasakan ketenangan dan rasa nyaman. Dari Kota Bandung, Agung Jaya Permana melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. KPK dan Pemprov Jabar awasi pelayanan publik rentan suap. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Informasi kita lanjutkan. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar seminar nasional pada puncak Hari Anti Korupsi Sedunia 2022. Dalam seminar tersebut yang digelar di Gedung Sate membahas layanan publik yang bebas korupsi. Dalam hal ini bersama untuk mengawasi agar terhindar dari suap. Pada momentum puncak pelaksanaan Hari Anti Korupsi Sedunia, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar seminar nasional di Gedung Sate Bandung Selasa siang. Dalam seminar nasional dibahas tentang rentannya pelayanan publik dari suap. Untuk itu KPK bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen agar terbebas dari suap. Menurut pimpinan KPK Johanis Tanak menginstruksikan agar pemimpin di kabupaten kota se-Jawa Barat yang hadir dalam kesempatan tersebut berhati-hati. KPK tidak pandang bulu untuk bertindak atas laporan dari masyarakat. Bersifat maladministrasi, maka dihandle dulu sendiri oleh pihak APIP. Tetapi bisa saja temuan APIP itu bukan maladministrasi, tetapi suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga wajib hukumnya pihak APIP menyerahkan dia
pihak APIP akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, menurut Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum, pada momentum Hari Anti Korupsi Sedunia 2022, berharap Jawa Barat akan terbebas dari korupsi dan para pejabat yang hadir akan taat dengan hukum. Dengan adanya kegiatan ini, pelayanan publik seperti perizinan agar terbebas dari suap, KPK akan terus memantau setiap kegiatan yang rentan akan korupsi. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Majalengka, saudara, terkait Hari Anti Korupsi Sedunia yang merupakan sebuah kampanye global yang diperingati pada 9 Desember setiap tahunnya. Pengguna jalan yang melintasi depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka Jumat pagi diberhentikan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri termasuk Kepala Kejari. Kejaksaan Negeri Majalengka membagikan ribuan stiker dan makanan ringan berupa coklat kepada pengguna jalan dan warga yang melintasi kawasan kantor kejaksaan tersebut. Stiker juga ditempel langsung di kaca kendaraan roda 4, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Selain itu, bagi kendaraan yang melintasi dengan menggunakan roda 2, hanya diberikan dan nantinya ditempelkan di rumahnya masing-masing. Hari ini Kejaksaan Majalengka telah membagikan stiker kepada masyarakat yang melintas di depan kantor Kejaksaan Majalengka. Stiker apa? Adalah stiker bentuk dukungan bahwa pada hari ini 9 Desember 2022 merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Bagi-bagi stiker yang bertuliskan Indonesia Pulih Bersatu Melawan Korupsi sengaja diberikan langsung terhadap masyarakat sebagai bentuk peran serta dalam melakukan pengawasan tindakan korupsi. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah menilai sumber daya manusia Sumatera Barat atau Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah usai menghadiri kegiatan Focus Group Discussion atau FGD antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan warga Minang yang ada di Kota Bandung Jumat siang. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengatakan SDM warga Minang yang merantau di berbagai daerah di Indonesia seperti di Kota Bandung memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan serta pembangunan Sumatera Barat di masa depan. Oleh karena itu, pihaknya membangun komunikasi serta bersinergi dengan para perantau agar dapat ide-ide yang bisa dibawa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Sumatera Barat. Adakan ketemu dengan para perantau-perantau Minang yang ada di Bandung, khususnya Jawa Barat pada umumnya, dan kita bicarakan banyak hal, di antara sinergi antara ranah dengan rantau. Sinergitas antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan para perantau ini akan memberikan efek yang luar biasa bagi pembangunan Sumatera Barat dari berbagai sektor. Dari Kota Bandung, Agung Jaya Permana melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, Festival Film Pendek TVRI Jawa Barat kembali digelar sebagai ajang bertarungnya para sineas film pendek di Jawa Barat. Untuk tahun ini, film Menari di Atas Pasir keluar sebagai film terbaik pilihan Dewan Juri. Malam Anugerah Film Pendek TVRI Jawa Barat 2022 digelar Jumat malam dan disiarkan secara langsung dari Studio 1 TVRI Stasiun Jawa Barat. Festival film kali ini merupakan festival kedua yang digelar. Selain film terbaik dalam Malam Anugerah ini diumumkan pula pemenang 6 kategori lainnya, yakni Dide Salia sebagai sutradara terbaik dalam film Suratman, Meisa Azalia Pangestu sebagai pemeran utama terbaik dalam film Menari di Atas Pasir, Farhan Abian Effendi sebagai penata kamera terbaik dalam film Sila Yang Sayang, Hikmat Herdiansyah sebagai penata suara terbaik dalam film Melihat Indonesia, Lutfi Suwandono sebagai penulis naskah terbaik dalam film I Just Wanna Say Something, dan Zulfikar Ariandi sebagai editor terbaik dalam film Kue Ulang Tahun. Para peserta sangat mengapresiasi langkah TVRI dalam memberikan wadah untuk mereka berkreasi. Yang pertama, kita senang banget dan berterima kasih kepada TVRI yang akhirnya memberikan wadah buat sinias muda dan komunitas-komunitas film lainnya, khususnya di komunitas film pendek, karena baru pertama kali ini kayaknya stasiun televisi yang memberikan wadah buat sinias muda kayak kita. Harapannya semoga di tahun-tahun kedepannya bisa dilaksanakan secara rutin tiap tahunnya, jadi nggak hanya berjalan pada tahun ini saja terus tahun kedepannya nggak ada, tapi tiap tahunnya ada, kemudian lebih meriah lagi, lebih banyak nominator lagi, lebih banyak filmnya yang lebih menarik lah, lebih sukses lagi untuk TVRI. Terima kasih.
Aditya Gumbay didapuk sebagai ketua tim pencurian dalam Festival Film Pendek TVRI Jawa Barat 2022. Ketatnya pencurian membuat festival ini adalah festival paling prestisius di Jawa Barat. Ya, saya mengapresiasi untuk kegiatan Festival Film Pendek yang diselenggarakan oleh TVRI Jawa Barat ini, karena ini menjadi sebuah cara untuk bagaimana membuat film itu menjadi sebuah kegiatan yang memberikan manfaat ya, terutama untuk pengembangan bidang ekonomi kreatif dan sekaligus untuk memajukan perfilman nasional ya, karena dengan festival film pendek ini kita akan melahirkan sinias-sinias baru yang mungkin nanti akan melanjutkan karyanya di film layar lebar ya. Tahun depan Festival Film Pendek TVRI Jawa Barat akan kembali dilaksanakan sebagai motivasi para sineas muda untuk terus berkarya. Tegar Besari dan Endi melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Terdampak gempa, ujian sekolah ditunda. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat terpaksa menunda ujian sekolah di Kabupaten Cianjur akibat gempa. Di Cianjur ada 532 sekolah terdampak gempa. Sesuai dengan kalender akademik SMA 2022-2023, pelaksanaan ujian akhir sekolah dilaksanakan pada 5 hingga 17 Desember 2022 dan dilanjutkan dengan pembagian raport pada pekan selanjutnya. Namun karena Kabupaten Cianjur terjadi gempa, Kadisdik Jabar menunda pelaksanaan UAS tingkat SD, SMP hingga SMA. Hal ini dilakukan karena 532 sekolah terdampak gempa Cianjur yang merusak 2.167 ruang kelas. Ujian akhir sekolah di Cianjur akan dilaksanakan setelah libur atau dihadiri masuk sekolah semester selanjutnya pada 9 Januari 2023. Selain menunda ujian, Disdik Jawa Barat menyiapkan 75 tenda untuk membangun sekolah darurat di pertengahan Desember. Selain sekolah darurat, Disdik Jabar pun melakukan langkah lain untuk kegiatan belajar mengajar dengan membuat rombongan belajar sesuai lokasi rumah pelajar di mana nantinya guru yang menghampiri para pelajar ataupun full daring. Ya, jadi pembelajaran untuk Cianjur kita lakukan dari 3 pilihan, ada hybrid, ada daring, dan ada juga pola shift antara pagi dengan siang. Lalu karena kondisi anak-anak masih dalam trauma healing hari ini, maka kalender akademik yang direncanakan tanggal 5 sampai dengan tanggal 17 Desember ujian, khusus kita Cianjur, kita telah mengeluarkan kebijakan bahwa ujian di Cianjur akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari. Untuk perbaikan ruang kelas yang terdampak akan dilakukan tahun depan dengan memindahkan anggaran pembangunan kelas dari daerah lain ke Kabupaten Cianjur. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri Cimahi menerima rombongan dari Kementerian Pendidikan Negara Timor Leste. Berbagai kegiatan kerjasama dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan di bidang pendidikan vokasi akan dilakukan BBPPV BMTI Cimahi Jawa Barat dengan Kementerian Pendidikan Pemerintah Timor Leste. Hal itu dikemukakan Kepala BBPPMPV BMTI Cimahi Supriyono saat menerima kunjungan rombongan dari Kementerian Pendidikan Timor Leste. Pemerintah Timor Leste, dan kunjungan tersebut lebih kepada bagaimana nanti pertama melakukan benchmark. Ada beberapa program keunggulan yang sudah ada di tempat kami, khususnya di bidang mesin teknik industri tentu saja. Dan kita sudah langsung melakukan kunjungan ke beberapa departemen keahlian, program keahlian tempat kami, dan respon mereka sangat bagus.
Sementara itu, menurut perwakilan Kementerian Pendidikan Timor Leste, Armindo da Silva melalui kunjungan ke BBPP MPV BMTI Cimahi ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan kerjasama di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia antar kedua negara. Bagaimana melihat kondisi-kondisi di balai ini, apa kesamaan-kesamaannya dan apa yang relevan, dan ke depan bagaimana kita mau kerjasama, apa yang kita lihat di sini akan sampaikan ke Dirjen dan ke Menteri, bagaimana ke depan kita bisa kerjasama dalam bidang kompetensi yang meningkatkan sumber daya manusia. Dalam kunjungan ini, rombongan Kementerian Timor Leste berkesempatan meninjau beragam aktivitas dan fasilitas di lingkungan BBPP MPV BMTI Cimahi. Demikian dilaporkan Suhermai dan Arya TVRI Jawa Barat. Pasca gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 5.000 anggota TNI Polri membantu membersihkan puing-puing dan material rumah warga yang rusak akibat gempa. Pembersihan puing-puing dan sisa bangunan rumah yang rusak pasca gempa ini dilakukan di Kampung Nagrak, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur. Dalam kegiatan ini, petugas tersebar di 3 titik, yakni di Kecamatan Warung Kondang, Kecamatan Cugenang, dan Kecamatan Cianjur Kota. Petugas membersihkan puing-puing rumah warga yang rusak akibat gempa yang terjadi pada 2 pekan kemarin. Kegiatan ini untuk membantu mempermudah warga saat akan membangun kembali rumahnya, usai Presiden memberikan bantuan uang kepada warga yang rumahnya rusak berat 60 juta. Rusak sedang 30 juta dan rusak ringan 15 juta. Kemarin kita sudah tahap evakuasi dan membantu korban-korban, dan sekarang kita akan melaksanakan tahap pembersihan puing-puing rumah dan kediaman masyarakat yang terkena gempa. Sebagai permulaan untuk melakukan langkah berikutnya, yaitu langkah rekonstruksi yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, penanganan pasca gempa di Cianjur harus dipercepat. Dari Cianjur, Yoga Andika Putra melaporkan untuk TVRI Jawa Barat. Bencana gempa tidak hanya menimbulkan kerusakan harta benda dan korban nyawa, tetapi bisa menyisakan trauma. DKM dan Jamaah Taklim Al-Inayah Bandung menyalurkan bantuan dan trauma healing khususnya kepada anak-anak korban bencana gempa Cianjur. Bencana gempa bumi dan tanah longsor yang menimpa Cianjur beberapa waktu lalu tidak hanya menelan korban nyawa dan harta benda, tetapi juga mengguncang kejiwaan. Maka selain membutuhkan bantuan material, para korban bencana juga membutuhkan terapi psikis. DKM dan Jamaah Taklim Al-Inayah Bandung mengunjungi posko-posko tenda pengungsian untuk memberikan trauma healing khususnya kepada anak-anak. Pengurus DKM Al-Inayah M. Ramdan menjelaskan bahwa penting bagi korban bencana, terutama bagi anak-anak, untuk mendapatkan trauma healing agar anak-anak bisa sembuh dari trauma dan dapat menjalani kehidupannya sebagaimana sebelum bencana terjadi. Semoga bantuan yang sangat sederhana ini bisa membantu, bisa menghilangkan rasa stres pada anak-anak. Semoga bisa biar beraktivitas kembali seperti biasa dalam keadaan tenang dan tidak dalam keadaan rasa takut yang menyertai. Selain memberikan trauma healing, anak-anak korban bencana di posko-posko pengungsian yang dikunjungi diberikan paket bantuan. Ya, kami dari DKM Masjid Besar Al-Inayah Komplek Bumi Harapan Cibiru sudah sampai di salah satu lokasi tujuan kami untuk menyampaikan bantuan untuk para korban gempa di Cianjur. Ya, jadi ini merupakan amanah dari jamaah kami yang alhamdulillah selama seminggu ini kami menghimpun donasi daripada jemaah dan warga Komplek Bumi Harapan. Paket bantuan yang terkumpul dari jemaah dan warga Komplek Bumi Harapan Bandung ini disalurkan ke 3 posko bencana yang berada di Cianjur, untuk selanjutnya akan disalurkan kepada korban bencana Cianjur. Dari Cianjur, Doni melaporkan. Saudara, sejenak kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain, di antaranya Pemkab Bandung siapkan KDD bagi atlet berprestasi. Informasinya akan menghadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Meraih hasil lebih dari target yang ditetapkan, atlet-atlet Kabupaten Bandung yang tampil di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 16 Jawa Barat 2022 dijanjikan KDD yang jumlahnya cukup besar dari pemerintah Kabupaten Bandung. Hasil memenuhi target berada di posisi 5 besar pada perhelatan Porprov 16 Jabar yang belum lama ini berlangsung.
Bahkan raihan medali emasnya melebihi ekspektasi, mencapai jumlah 73 emas, 63 perak, dan 86 perunggu. Padahal target awal hanya 64 medali emas. Pencapaian atlet-atlet Kabupaten Bandung tersebut mendapatkan apresiasi dari pemerintah kabupaten. Bupati Dadang Supriyatna berjanji akan memberikan apresiasi dalam bentuk kadede yang jumlahnya cukup besar, yaitu 75 juta rupiah bagi peraih medali emas. Dadang mengatakan yang lebih membanggakan adalah seluruh atlet Kabupaten Bandung adalah putra daerah sendiri. Ia pun mengingatkan kepada KONI Kabupaten Bandung untuk tetap konsisten tidak menggunakan atlet yang berasal dari luar pada event olahraga selanjutnya. Itu kita bisa tembus di 100 medali, dan tentu ini suatu harapan, dan yang tentu untuk bisa lebih mensejahterakan para atlet itu kita menyediakan bonus. Ya, ada kenaikan bonus ini sangat signifikan semangatnya, sehingga ada yang satu atlet mendapatkan 6 medali emas, ada yang 3 emas. Sementara itu, peraih medali perak cabur angkat besi Reva Aurelia berharap agar kadede yang diberikan kepada atlet peraih medali perak dan perunggu nilainya tidak jomplang dengan peraih medali emas, sebab dirinya merasa sama-sama berjuang sekuat tenaga saat berlaga di Porprov. Menurut saya sih, saya berharap bonus sekarang, Porprov sekarang tidak terlalu jomplang dengan bonus emas. Ya, karena saya juga udah berjuang, bekerja keras buat Porprov kali ini, dan hasilnya mendapatkan medali perak. Terus saya berharap pemerintah menaikkan bonusnya. Hasil yang diraih pada Porprov 16 tersebut memotivasi Reva untuk berlatih lebih keras agar meraih hasil yang lebih baik di Porprov selanjutnya. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Tahapan pencalonan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Barat masa bakti 2022-2026 dimulai pada hari Kamis. Sebelumnya, tim penjaringan dan penyaringan telah menyelesaikan tahapan penetapan persyaratan. Rapat kerja Provinsi KONI Jawa Barat telah menyepakati beberapa hal terkait suksesi kepemimpinan KONI Jabar, mulai dari tahapan waktu hingga persyaratan bagi calon Ketua Umum KONI Jabar masa bakti 2022-2026. Jadwal kegiatan dimulai dengan pengumuman persyaratan bagi calon Ketua Umum KONI Jabar, diantaranya harus mendapat dukungan dari 10 Pemprov Cabang Olahraga atau KONI Kota Bandung. Calon Ketua KONI dapat mengambil formulir pendaftaran mulai tanggal 8 hingga 10 Desember 2022. Untuk penyerahan formulir pendaftaran yang harus langsung dilakukan pada tanggal 11 hingga 16 Desember 2022. Tahapan selanjutnya yakni verifikasi berkas pencalonan dari setiap bakal calon oleh tim pada 16 sampai 18 Desember 2022. Tim penjaringan dan penyaringan pun memberikan waktu untuk perbaikan berkas persyaratan bakal calon jika masih ada hal yang harus diperbaiki dan dilengkapi pada 17 dan 18 Desember. Kemarin itu tidak memunculkan dan kita pun tidak mempersoalkan, tidak akan mencari-cari hal tersebut. Maksudnya itu diserahkan. Kami berharap memang tidak ada hal yang seperti itu. Tapi bukan ranah kita kemudian itu mereka ranah kita melakukan. Karena tidak ada di persyaratan, kemarin di kesepakatan juga tidak muncul, bukan ranah kita. Ketika kemudian mendukungnya itu ada pemberian, ada kadede yang kemudian dikategorikan yang politik, itu bukan ranah kita. Sebelum pelaksanaan musyawarah olahraga Provinsi KONI Jabar akan digelar acara khusus yakni pendalaman pokok materi atau visi misi dari masing-masing calon Ketua Umum KONI Jabar yang baru dengan Ketua Umum KONI Jabar saat ini Ahmad Saifuddin pada tanggal 19 Desember 2022. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Dan berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System atau ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Berikut situasi lalu lintas terkini di daerah Simpang Junjunan Tol Paster, kemudian Simpang Surapati Sentot Alibansyah, Simpang Soekarno-Hatta Buah Batu, dan juga Simpang Soekarno-Hatta Gede Bage dari arah Peti Kemas. Dan cuaca terpantau cerah, begitu juga dengan lalu lintas yang cukup padat di akhir pekan. Dan saudara, kita simak informasi perakhiran cuaca yang kami terima dari BMKG. Dan informasi seputar perakhiran cuaca tadi menandai akhir jumpa kita dalam Jawa Barat hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.